Selamat pagi teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Pagi ini kita sudah terhubung dengan salah satu tokoh perempuan inspiratif yang terlibat di banyak aktivitas kesenian sebagai pelatih sekaligus koreografer tari, kemudian peneliti revitalisasi kesenian yang akibat kegiatannya mendapat penghargaan dari pemerintah. Baik, langsung saja kita ngobrol dengan Putri Ana Kobat. Assalamualaikum, Kana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini makasih loh udah luangin waktu di tengah kesibukannya. Kebetulan lagi agak renggang dikit, lagi Ah, kosong jadwal. Alhamdulillah. Kana, bisa diceritakan nggak ke teman-teman, sejak kapan Kak Ana terlibat dalam aktivitas kesenian? Kalau terlibat yang ininya sih udah dari kecil, dari TK. Dari TK itu udah terlibat untuk ikut nari-nari pementasan ataupun perlombaan ya untuk tingkat kabupaten. Di dalam kabupatennya aja. Tapi begitu Hmm, masuk SD udah mulai ikut terlibat perlombaan di tingkat provinsi SD. Ikut kayak porseni, kegiatan lokal-lokal provinsi gitu udah mulai aktif. Begitu SMP juga tetap aktif di apa, di berkesenian khususnya nari. SMA juga sama, tapi di SMA agak berkurang sedikit karena harus konsentrasi untuk mengikuti tes perguruan tinggi. Setelah tamat SMA coba hijrah ke Jakarta, sampai Jakarta ikut tes di KIP, Jakarta sekarang UNJ ya namanya, tapi tidak lolos. Emang tidak mau jadi guru sih sebenarnya. iya iya. Terus nggak mau jadi guru tapi dipaksa. Terus ikut masuk di sekretaris, sempat kuliah di sekretaris itu selama 1 tahun. Kemudian sama bapak dia tetap kekeh anaknya harus kuliah di kesenian, diusahakannya untuk ikut pengiriman ke Bagong, Bagong Kusudiarjo, alhamdulillah lulus. Tapi karena jauh nggak dikasih sama kakak-kakak. Terus saya sempat kuliah juga di Universitas Islam Jakarta, ngambil jurusan hukum, sempat kuliah, tapi Hmm, ternyata sama bapak tetap harus kuliah yang bersangkutan dengan kesenian. Akhirnya sama abang saya didaftarkan di IKJ. IKJ, tes di IKJ lolos, ya sampai selesai di IKJ-nya ngambil jurusan tari. Jadi saya masuk ke IKJ itu tamat SMA tahun 93 karena saya kuliah di sekretaris itu selama 1 tahun, jadi masuk IKJ-nya tahun 94. Gitu. oh, hebat, hebat Kak Ana. SD sudah terlibat di kegiatan berkesenian tingkat provinsi. Jadi ngomong-ngomong dari TK terlibat dalam berkesenian, ini yang mendorong siapa Kak Ana? Ya mungkin karena pada saat itu bapak sih, kebenaran bapak itu seorang budayawan. Jadi pada Hmm, saat saya TK, bapak itu jadi kasih kebudayaan pada zaman dulu Pedanka ya, pendidikan dan kebudayaan, bapak dikasih kebudayaan. Jadi setiap ada acara kesenian, kalau emang umurnya saya bisa masuk, saya ikut gitu. Sampai SD juga gitu. Cuman SD saya udah dikasih kepercayaan sama bapak tuh untuk bikin tarian. Jadi kalau hmm, mamanya bikin tarian nih mau ada acara, ada datang gubernur, suruh bikin tarian. Jadi yang nari tuh orang-orang yang tinggal di sekeliling sini aja sih, dekat-dekat rumah gitu. Jadi ada juga anak-anak teman kantornya bapak seperti itu. Kalau SD udah dikasih kepercayaan untuk membuat tarian, walaupun tariannya masih tidak sesuai dengan kalau zaman dulu masih kalau umpamanya metik kopi ya udah metik kopi, kalau bersawah ya udah nyangkol gitu, seperti itu. Kalau zaman dulu kan seperti itu masih gerakannya. Jadi ya gerak-gerakan masih asal-asalan. Seperti itu sih waktu SD-nya. Kalau SMP udah ngikutin acara PKA, Pekan Kebudayaan Aceh, PKA ketiga, saya terlibat di hmm. tarian sebagai penari, masih sebagai penari.
pada saat PKA ketiga, seperti itu. Ya, ya tapi kan hebat loh itu, luar biasa. Ya, Artinya bisa bikin tari ya. Kalau misalnya tadi seperti bertani, nah ini kan luar biasa. Nggak semua orang mampu membuat hal yang sama. Dan ini ternyata kan iya, nggak terlepas dari sosok Bapak ya, yang budayawan iya. sebagai kasih. Bapak namanya siapa Kak Ana? Waktu itu aktivitas AS Kobat. Bapak apa aja? Bapak namanya AS Kobat. Bapak itu hobinya musik sih, musik. Jadi Hmm, suka bikin-bikin apa kata-kata yang nanti disuruh sama dia tuh disuruh sama temennya dibikinkan lagu gitu. Bapak seperti itu, Pak budayawan. Jadi dia hmm, pengen anaknya itu ada penerusnya dia. Makanya diarahkanlah oleh dia sama bapak tuh diarahkan biar saya itu tetap berkesenian seperti itu. hmm. Di keluarga berapa bersaudara kan? Apa semua juga terlibat dalam aktivitas kesenian yang secara pendidikan juga ada yang ngambil kesenian? Gimana kan? Kalau kita kesenian dulu semua terlibat mereka berkesenian bahkan kakak saya Yus Kobat udah ikut rekaman beberapa album di Sanggar Butul Bubu. Mhm, Tapi kesininya, ke depannya mereka tidak seperti saya, emang menekuni total gitu untuk hmm, berkarya, kalau mereka masih sebagai pelakunya. Nah, ada 2 anak bapak itu yang 3 kita untuk sekolah seni itu ada 3, cuman yang 2 itu mereka kuliahnya di IKIP, 1 di IKIP Jakarta, 1 lagi di IKIP Medan, jurusan musik. Tapi hmm. mereka tidak menekuni langsung mereka untuk berkarya membuat musik, enggak. Jadi mereka ya sekedar kuliahnya saja gitu. Ya jadi bisa dibilang penerus Bapak ya Kak Ana ya sekarang ya? Iya, Mah, sendiri. iya, Dari 8 anak dia cuman saya sendiri yang benar-benar ini dari dia sih nurun dari bapak. iya. Kak Ana yang bungsu dari 8. Iya, ya saya paling kecil. Iya, iya, iya. Tapi paling kecil Kak, tapi paling kecil karyanya besar ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Baik, ini luar biasa. Sekali lagi hebat karena untuk tingkat SD sudah terlibat di event provinsi ini kan luar biasa. Jadi Kak Ana ikut terlibat di PKA ya, yang itu Iya, juga PKA ketiga. PKA ketiga ya. PKA ketiga tahun Mm. berapa itu Kak Ana? Tahun 89 kalau nggak salah, 89 apa 88, lupa saya. Jadi pada Iya. saat PKA ketiga saya sebagai penari, Mhm. PKA ke-6 saya disuruh jadi juri tari lawet dari Hmm. Takengon. Nah, pada saat PKA kemarin ke-7 ya, saya sebagai koreografer tari tradisi dan kreasi. Berarti sudah 3 kali ya ikut PKA ya? Ya, sudah 3 kali. 3 kali. Ketiga, ke-6 sama ke-7. Ya, PKA Pekan Kebudayaan Aceh ya? ya. Jadi Ya. seluruh Aceh mementaskan kesenian daerah masing-masing. Ini event kebudayaan bergengsi pastinya ya di Aceh ya. Ya, untuk Aceh ya sangat bergengsi untuk tingkat Aceh. Ya, karenanya ini kan luar biasa yang mulai dari SD terlibat di PKA ketiga, kemudian sampai sekarang dan terakhir juga terlibat. Dan ini cita-cita Bapak sepertinya kesampaian nih Kak ya, sebagai penerus ya. Iya, Iya, sebagai iya, penerus iya. Baik Ana. Kemudian waktu pas kuliah di UNJ itu apa aktivitas IKJ. maaf maaf ya IKJ di IKJ aktivitas berkesenian tetap berlanjut ya selain di kampus tentu di luar kampus juga terlibat seperti biasa ya. Kalau di luar kampus tidak begitu karena jadwalnya padat ya. Kuliah Hmm, itu mulai dari jam 4:30 pagi,
Hmm. terus sampai malam, kadang-kadang nginepnya lebih sering di kampus daripada di rumah. Jadi Hmm. kita tuh kuliahnya saling membantu, nanti kalau ada teman ujian, kita ikut bantu jadi penarinya atau pemusiknya. Itu masih di dalam jurusan tari. Belum lagi kalau anak teater minta kita bantuin ujiannya, belum lagi anak senema kita minta bantuin ujiannya. Jadi saling kerjasama antara fakultas satu dengan fakultas yang lain, seperti itu. Ada untungnya sih pengalamannya sekarang dinikmatin gitu loh. Pengalaman pada saat dulu kuliah, sekarang itu ya aku sistem kerjanya seperti yang waktu kuliah dulu gitu. Jadi paham kalau umpamanya diminta bikin sendera tari, oh aku bikinnya seperti ini. Terus kalau cara pembuatan masalah ada hubungannya dengan seperti kesenima, sedikit banyaknya paham sedikit gitu karena pengalaman itu. Jadi untuk di bidang aktivitas di luar kampus itu sangat kecil, paling Hmm. hanya ikut seperti untuk uang tambahan, Iya, ikut iya. nanti nari di TV-TV swasta, terus ikut nanti ya layar-layar jadi figuran, nah seperti Hmm. itu aja sih dulunya gitu. Oh, sempat juga ya di Dulu sempat ikut di layar lebar, karya Teguh Karya sutradaranya, di judul filmnya Indonesia Berbisik. Jadi itu figuran, Mas. tahun 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 berapa itu Kak Ana? Eh Pas kuliah itu? 19 ya, saya masuk IKJ 94, 94. 1994. Yang ikut Indonesia Berbisik itu sekitar 96, 1996 gitu deh. Iya, iya. Kalau yang masuk TV itu kisaran kisaran Yang waktunya itu juga 96. 96 itu kayak acara-acara Gebiar BCA dulu kita ikutnya seperti itu. Jadi nggak acara yang serius sih, Iya, iya. untuk hiburan ya hiburan TV-TV gitu aja jadi penari latar gitu. Di TPRI ya? Enggak, di Indosiar. Dulu dikontraknya untuk acara Gebiar BCA sama Batavia Dance, ikutnya sama Batavia Dance. Iya, iya, iya. Jadi dulu di IKJ itu ujiannya lebih langsung ke apa kesenian yang dihasilkan begitu Kak ya? Tidak Jadi kita menulis setiap semester skripsi atau seperti apa? Karena tadi saya dengar saat teater terlibat ada ujian, ikut bantu, yang lain juga begitu. ya, jadi setiap semesternya itu kalau untuk jurusan tari, khususnya koreografer, dia harus membuat tarian setiap semesternya. Cuman dia Hmm. apa umpamanya semester satu masih dasar, semester 2 udah masuk ke masalah ide garapan, udah semester 3 masuk. Jadi dia bertahap. Nanti ada umpamanya semester 4 bikin garapan tradisi gitu. Hmm. Nanti semester 5-nya bikin garapan tari garapan yang ngambilnya kontemporer seperti itu gitu. Jadi setiap semesternya itu harus berkarya. Pada semester akhir, semester 5 itu kita udah mulai membuat seperti skripsi kecil. Jadi emang dilatih untuk membuat pertanggungjawaban karya itu ada gitu. Jadi pada saat bikin tarian ada yang kita harus membuat musiknya juga kita harus pikirkan, Hmm. lighting-nya, Hmm. Hmm. kostumnya. Jadi betul-betul dibikin seperti pertunjukan pada saat Ya, ya, ujian tuh gitu. Jadi kita harus bayar pemusik untuk ngaransemen musiknya, harus ya, bayar ya. lighting-nya, yang untuk penataan lampunya, artistik panggungnya. Jadi proses untuk skripsi itu udah mulai dari semester 4 udah diajarin seperti itu. Ya. Dengan kata lain, jadi skripsinya lebih ke penciptaan tari ya. Jadi kita bikin tarian, Hmm. tarian itu dibikin melalui gerakan, terus dibikin juga melalui tulisan juga seperti itu. Oh iya. Jadi pertanggungjawaban pada saat nanti pas di akhir karyanya. Ya. Kak Ana bikin tari apa waktu itu Kak? Untuk syarat kelulusan Eh, S1. jadi dulunya D3 sih, belum ada Oh S1-nya. ya, D3 ya. Ya. Jadi saya selalu berangkat dari tari guel. Tari guel, Oh jadi ya. begitu berangkat ke IKJ juga
saya masuknya tesnya tari guel, masuk ke IKJ Hmm. itu. Jadi pada saat masuk ke situ itu kita dapat ilmu dari bermacam tarian yang ada di daerah, kita pelajarin gitu, kita pelajarin. Hmm. Jadi dari dapatnya ilmu-ilmu seperti itu pada saat ujian akhir tetap berangkat dari tari daerah, Mhm. tapi hanya ide garapan yang berangkat dari tari daerah, tapi tariannya sudah lepas dari tari tradisi. Tetap saya dulunya berangkatnya waktu di IKJ itu tari guel, selalu tari guel yang saya perkenalkan untuk teman-teman ataupun dosen-dosen yang ada di IKJ. Ya. Kenapa tari gua? Eh, saya lebih menguasai tari guel. Jadi dulu saya masuk ke IKJ itu benar-benar awam. Saya hanya tahu Hmm. tahunya tari gayo sama tari lawet karena itu yang pernah dulunya dapat. Gitu. Jadi Ya. begitu masuk ke IKJ saya harus belajar tari Betawi, tari Melayu, Sulawesi, Bali, hampir semua provinsi Hmm. apa kita pelajari. Jadi begitu nyampe ke sana tuh tiba-tiba saya harus disuruh bikin musik, saya harus disuruh bikin ide garapan yang benar-benar pada saat itu nol. Saya nggak paham masuk ke situ tuh sebenarnya gimana sih gitu. Saya kirain ke sana Hmm. hanya sekedar nari, ternyata kita dituntut untuk membuat tarian yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu tarian apa? Kenapa harus itu gerakannya? Kenapa harus pola lantainya seperti itu? Nah, itu Hmm. harus ada sebab akibatnya itu harus ada gitu. Jadi saya kuatnya di tari guel, emang tujuannya juga memperkenalkan gayo itu ke orang-orang luar, jadi tetap bertahan dengan guel seperti itu. Iya, iya. Selesainya tahun berapa, Kak? 2000-an mahasiswa bekarat. Kenapa? Jadi begitu ada mata kuliah baru tentang tarian daerah lain, saya langsung Ya. ambil. Saya langsung Oh. ambil pengen tahu aja tari daerah lain tuh gimana sih gitu. Jadi untuk dasar aja biar tahu daerah itu. Alhamdulillah sekarang itu orang minta umumnya tari Padang, ya udah bisa tari ini bisa gitu. Jadi dasar-dasar untuk tarian Hmm. daerah itu dapat sekarang. Kalau Ya, dulunya cuma taunya tari Gayo doang, jadinya sekarang udah paham sih kalau dimintain tarian daerah lain. ya. Artinya kan hikmahnya itu ya. Jadi lebih banyak tahu, mengenal tari daerah lain yang Ya juga benar. manfaatnya sekarang. Jadi ketika Sekarang. Ya, terlibat itu sudah paham karena memang hikmah agak molor selesainya, banyak tahu dan itu malah memudahkan kegiatan ke anak kemudian ya. 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 Terus selesai kuliah di IKJ kemana Kak? Apalagi nih aktivitasnya? Apa balik ke Aceh atau tetap di Jakarta? Tahun 2002 saya ke Medan. Ke Medan tuh tujuannya Hmm. cuman anu sih apa besuk mertua, ngelihat mertua, Hmm. silaturahmi dengan keluarga suami, tapi Mhm. sama mertua ditahan, nggak boleh balik ke Jakarta. Akhirnya pindah ke Medan. Sampai di Medan saya aktif di Taman Budaya Medan, beberapa sanggar saya ikutin. Mhm. Terus setelah itu saya ikut tes casting di konsulat Malaysia. Ikut Hmm. casting di konsulat Malaysia, alhamdulillah dari sekian pendaftar saya terpilih ikut belajar menari di Malaysia selama 2 bulan apa 2 minggu lupa saya 2 bulan kalau nggak salah, Mhm. selama di Istana Budaya belajar nari. Terus tarian itu diajar lagi di Medan, di Sumatera Utara diajar, dikontrak kerja di sana sampai berapa tahun ya, lupa saya. Jadi kerja di konsulat Malaysia untuk jadi pelatih tari di konsulat Malaysia. Ya, itu peserta tarinya Belajar ya belajar yang di narinya di Malaysia sih. ya belajar tarinya di Malaysia, balik ke Medan lagi, kemudian melatih tari. Ya, Yang melatih dilatih tari itu siapa? yang dipelajarin eh, penari-penari yang ada di Kota Medan. Jadi emang dikontrak sama Hmm. konsulat Malaysia itu belajar tarian Malaysia. Mhm. Sebenarnya hampir sama sih tariannya Sarawak, terus tari Indang, hampir sama ya tariannya sebenarnya. Cuman diajarin itu penari-penari yang ada di Medan
Jadi begitu ada acara konsulat Malaysia, mereka tidak lagi mengambil penari lain. Jadi penari yang sudah dilatih itu untuk diajar untuk menari, untuk mengisi acara. Oh, di prepare ke sana ya. Jadi ada acara, Ya, jadi mereka sudah siap karena memang jauh hari sudah disiapkan dan Kak Ana yang ya, melatih itu. ya. Itu sampai tahun berapa Kak Ana? Sekitar 2 sampai 3 tahun Hmm. di konsulat Malaysia. Saya lupa tuh 2 apa 3 tahun saya ngajar di Hmm. sana. Terus kemudian setelah dari situ pas di Medan itu sempat ngajar ini juga sih, jadi asisten dosen kuliah jarak jauh di Mandailing Natal dari IKIP. Jadi Hmm. asistennya selama 1 semester. Selama 1 semester dikontrak untuk jadi asisten dosen kuliah jarak jauh. Terus pernah juga jadi pelatih tari massal Popnas 3.500 penari di Medan juga. Hmm. Terus koreografer 2.500 istri polisi se-Sumatera Utara untuk Muri dulu tari tortor. Wah, keren ya. Keren dari Nah, seperti itu pengalamannya di Medan. Pengalaman di Medan. Jadi di samping ikut nari-nari di beberapa tempat, ya itu tahun 2010 diundang ke Thailand pada saat ulang tahun Provinsi Narathiwat, diundang Sanggar Mhm. Kuta Dance Theater untuk ngisi acara di Narathiwat, Thailand. Hmm. Ini Mereka ulang tahun, kita nari di sana diundang. ini pas masih di Medan atau sudah Pas ke masih Aceh Pas masih di Medan. Saya pindah ke Aceh 2014-an, pindah ke Takengon. 2014. Berarti sanggar Mm-mm. ini sudah ada pas sejak di Medan. Sanggar Kuteden ini. Sejak di Medan, ya, udah dari Medan, Sanggar Kita Dance Theater udah aktif. Sampai sekarang di Medan masih aktif sih. Jadi Hmm. yang di sana juga tetap aktif dengan kesenian yang ada di Sumatera Utara Ya, gitu. Tapi kalau di Takengon, ya, kita menerima tarian daerah manapun kita terima. ya. Jadi nggak cuma Aceh, Sumut, tapi juga daerah lain ya, Indonesia ya Ya, Kak ya. Sanggar ya, ini kapan ya. berdirinya Kak? Ini yang mendirikan Kak Ana. Yang Gimana didirikan sendiri sejarahnya? di Medan dulu. Dulu awalnya studio Nami sih karena pernah membuat album Nami, jadi Mhm. dibikin ke studio Nami. Cuman di Medan itu Nami itu kan artinya bukan embun, tapi kami kan. Akhirnya gimana Hmm. caranya ya biar tidak ada persepsi itu, akhirnya dibikin Kuta Dance Theater. Kuta itu artinya Kute Takengon, Kute Oh Takengan. iya. Jadi Ya, akronim tapi dari disingkat. Kota Takengon ya, Kuta ya. Kute, Kute, Iya, Kuta, Kute Takengon. iya ya, Kute ya, Kute kota ya, Kota Takengon. Mhm. Tahun berapa Kak Kon, Ana ya. berdirinya? Sebenarnya udah lama, begitu saya pindah ke Medan 2002, di 2004, 2004 atau 2005 mulai saya aktif buka sanggar sendiri. Tapi lebih lebih eksis lagi dia di 2009 sih, lebih banyak dikenal orangnya di 2009 karena dulunya tidak fokus saya di sanggar itu, lebih fokus di sanggar mana aja kalau mereka meminta saya nari ataupun melatih, saya lebih fokusnya di luar gitu. Tidak fokus di sanggar saya. Tapi begitu untuk persiapan ke Thailand itu begitu diundang, akhirnya fokusnya cuma di sanggar itu aja. Kalaupun diminta orang ngajar di luar itu yang sekedar ngajar, nggak langsung yang full terus membantu dari A sampai Z-nya. Berarti itu momentumnya eh, Sanggar ini dikenal waktu itu ya, momentum Iya, 2009 itu, waktu pas mau iya, diundang itu. Dan itu juga iya, yang membuat Kak Ana kemudian fokus di Sanggar ini ya. Walaupun ya iya. jauh sebelumnya sudah didirikan. Sebenarnya jauh sebelumnya udah Hmm. didirikan, cuman lebih dikenal orang dengan Nami studionya. Iya, iya, iya. Iya, Dan momentumnya tadi 2009 itu ya Kak ya, sebelum diundang ke luar iya, negeri itu ya. iya.
Ya. Kemudian setelah dari Medan Kak, ini kan banyak banyak sekali tadi aktivitasnya sampai asisten dosen, terus terlibat di koreografi tari, sampai mecahin rekor muri. Nah, kemudian dari Medan ke Aceh. Saya pindah ke Takengon. Sebenarnya waktu di Medan juga udah aktifnya dulu disuruh untuk jadi juri PKA. Itu posisi saya tinggal di Medan. Terus disuruh ngisi pelatihan workshop tari guel di Banda Aceh. Posisi saya masih tinggal di Takengon. Jadi ke Banda Aceh pergi untuk ikut mengisi workshop tari guel. Terus jadi juri pada saat festival Danau Laut Tawar. Itu juga posisinya masih tinggal di Medan. Jadi begitu hijrah ke Takengon, saya melihat apa ya, sejarah-sejarah Gayo itu sangat banyak yang sudah hilang. Jadi mulailah dengan teman-teman gimana ya kita ngangkat yang sudah punah ini kita angkat gitu. Nah awalnya itu pas dikasih kepercayaan sama BPNB Aceh dan Sumut untuk menggarap tari sining. Tari sining setelah itu sebenarnya awalnya takut sih untuk garap karena narasumbernya udah nggak ada. Narasumber udah nggak ada dan kebetulan pada saat tari sining itu pada saat PKA kedua pernah dipentaskan. Jadi kebenaran di PKA kedua itu Bapak itu jadi asisten pelatih. Di situ jadi saya ada keberanian untuk mau menggarap tari sining itu. Minimal saya menanyakan teknik-tekniknya, bentuk geraknya ini gimana. Jadi seperti itu sebenarnya untuk awal proses saya mau mengangkat kesenian-kesenian ataupun sejarah-sejarah Gayo yang sudah hilang. Awalnya dari sini dari tari sining tuh. Jadi akhirnya mulailah ngangkat ini. Sebenarnya banyak ini yang ngantri di belakang yang pengen digarap itu, yang diangkat itu banyak sih. Tapi karena prosedur kerjanya harus bertahap, ya sudah. Ya, ya. Kerjanya pelan-pelan. Ya. 2014 ini benar-benar hijrah Ya. ke Takengon, nggak bolak balik lagi Medan Takengon atau Medan Banda Aceh, benar-benar sudah di Takengon. Masih ya. Awalnya masih bolak-balik Medan Takengon karena aku masih punya kontrak kerja di Medan. Jadi dulu dikontrak kerja oleh salah satu bank di Medan untuk melatih ibu-ibu bank itu, mereka yang selalu lomba. Jadi mereka itu sering lomba. Jadi kalau udah mereka minta pelatihan gitu, jadi biasanya latihannya seminggu 2 kali. Tapi karena saya sudah di Takengon, akhirnya saya minta latihannya dalam seminggu itu berturut-turut tiap hari gitu. Yeah. Jadi dulunya masih sering bolak-balik Medan Takengon, tapi begitu udah dapat sesuatu yang pengen di Takengon, akhirnya yang di Medan itu dikelola oleh teman. Ya, berarti 2015 Kak Ana ya, benar-benar di Takengon ya. 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 Dan sebenarnya udah benar-benar di Takengon tuh dari 2014, iya, cuman cuma untuk masih kerjanya bolak-balik. Iya, iya. Ya, benar. Ya, Kerjanya masih bolak-balik. Ya, dan pertama sekali digarap waktu itu tari sining. Jadi tari sining ini menceritakan apa sih Kak Ana? Sejarahnya bagaimana tari sining ini? Jadi zaman dulu itu mendirikan rumah itu ada istilahnya kayak rumah itu ditarikan pada saat didirikan itu, ditarikan untuk menghilangkan lelah dengan kesenangan mereka itu. Rumah itu setelah didirikan narilah dua penari di atas bere. Jadi mendirikan rumah reje sebenarnya sih, mendirikan rumah reje. Reje itu bukan raja yang bagaimana, pemimpin. Mendirikan rumah pemimpin seperti itu. Jadi didirikan rumah itu dengan karena sudah lelah, biar rumah itu berkah, biar rumah itu adem. Mereka menari sining, menari di atas bere. Bere itu kayu begini. Di atas itu tingginya sekitar 12 meteran sih, jadi narinya di atas bere itu. Cuman karena udah dibikin garapan,
Narinya dibikin level yang cuma 2 meter aja. Ya. Oh, jadi begitu ya sejarahnya ya. Jadi Ya, mendirikan rumah raja pemimpin. ya, iya, Jadi pemimpin. Dulu kan, untuk rata-rata rumah orang panggung ya, hmm, zaman dulu, heeh. Jadi kalau yang rumah panggung itu memang sih orang tertentu yang rumah panggung. Jadi, hmm, tari sining itu sudah punah, karena apa? Tidak lagi adanya, mmm, rumah panggung tadi yang didirikan. Rumah reja sekarang kan tidak panggung lagi gitu. Jadi dengan beriring, perubahan itu akhirnya tari sining itu hilang. Terus tari sining itu ditarikan pada saat menirin reje. Menirin reje itu, sekarang juga, tapi alhamdulillah tahun kemarin sudah mulai ada menirin reje walaupun hmm, tari siningnya tidak dipentaskan gitu. Mungkin ya karena bertahap ya untuk anunya itu bertahap. Tapi mudah-mudahan ke depannya, dengan sudah diangkatnya tari sining, pada saat pengukuhan reje itu, tari itu tetap dipentaskan. Karena kalau punah lagi, eee, kasihan sudah diangkat dengan narasumber yang sudah ada, malah salah satu yang pernah melihat tari sining itu sudah almarhum juga, Bapak Arifin Bantacut. Pada hmm, umur 12 tahun, 10 sampai 12 tahun, dia pernah melihat pada saat kakeknya, kalau tidak salah kakeknya menjadi reje. hmm, Dia pernah melihat gitu. Jadi, dengan saksi mata yang sudah tidak ada lagi kemarin tuh, jadi pada saat saya proses membuat tarian itu saya tetap konsultasi dengan Bapak Arifin Batacut dan Bapak A.S. Kobat, selalu konsultasi. Makanya mungkin untuk rasa penari sining yang ikut berproses beda rasa beda rasa. Jadi ada satu penari itu yang pada saat, proses tari sining itu selalu dia itu saya bawa, saya ajak untuk, ikut penelitian. Jadi rasanya dia lebih nemu jadinya.